Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ini baik semua ya. Ada yang mau masuk? Ada Ibu Siapa? Putri. Kenapa Putri mau masuk? Sakit Ibu. Oke, kita doakan ya, semoga Putri cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Amin. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Tulisannya Hadir Ibu. Abi, Maka Ibu. Diani, Hadir. Syakira, Hadir. dan Anda. Ibu. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saudari Syakira bisa maju ke depan untuk pimpin doa. Maju Ibu. Ya. Pimpin teman-temannya doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Silakan ke tempat duduknya. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Saya Ibu. Apa? Hadis dan dalil Al-Quran tentang adab makan dan minum. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan ke materi tentang adab makan dan minum. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu akan membacakan kata motivasi terlebih dahulu. Coba, Riani bisa dibacakan? Makanlah bersama-sama dan sebutkan nama Allah, maka kalian akan diberi berkah kepadanya. Nah, artinya makanlah bersama-sama, makanlah berjamaah, makanlah bareng-bareng, dan sebutlah nama Allah, bacalah basmalah, bacalah doa. Karena agar makanan yang sedikit itu terasa cukup dan mendatangkan keberkahan. Makan bersama itu meningkatkan rasa persaudaraan, rasa kasih sayang, dan membuat makanan lebih berkah. Jadi itu ya, ngerti? Paham? Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian tata cara, doa, cuci tangan, tangan kanan, dan duduk. Yang kedua, membiasakan diri bersyukur kepada Allah atas rezeki, menghormati makanan, dan memiliki sopan santun. Dan yang ketiga, yang terakhir, siswa terbiasa mempraktikkan adab makan dan minum secara benar dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi itu ya tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang Ibu akan kembali ke materi. Ada yang tahu pengertian adab makan dan minum? Ada yang tahu? Adab makan dan minum itu diawali dengan doa, kemudian makan secukupnya. Terus, Lupa Ibu. udah itu aja ya. Itu betul ya. Jadi ulangi, pengertian adab makan dan minum. Adab makan dan minum adalah tata cara, etika, dan panduan perilaku yang dianjurkan dalam
ya? Paham? Ibu ulangi. Adab makan dan minum adalah tata cara, etika, dan panduan perilaku yang dianjurkan dalam Islam berdasarkan sunnah Rasulullah SAW saat mengonsumsi makanan dan minuman. Nah, materi selanjutnya adab sebelum makan dan minum yang diajarkan dalam Islam. Oke, Ibu minta tolong untuk Dea Ananda untuk bacakan Ibu ke depan. Adab makan dan minum yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua membaca basmalah atau doa, dan yang terakhir memastikan kehalalan. Oke, terima kasih Dea Ananda. Silakan ke tempat duduknya. Jadi ada sebelum makan dan minum itu yang pertama mencuci tangan, ya mencuci tangan. Ada sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan keberkahan makanan. Adab ini diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk menjaga kebersihan tangan dari kotoran dan najis sebelum menyentuh makanan dan minuman. Bisa dipahami? Nah, Ibu ulangi ya. Yang pertama mencuci tangan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk menjaga kebersihan tangan sebelum dari kotoran dan najis sebelum menyentuh makanan dan minuman. Yang kedua, membaca basmalah atau doa. Nah, alangkah baiknya sebelum kita makan itu mencuci tangan, membaca basmalah atau doa. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang diberikan dan memohon keberkahan dan menghindari setan. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video doa sebelum makan dan minum. Perhatiin ya. Ya, Ibu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ulangi ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu tadi ya doanya. Nah, ini doanya ya. Tadi kalian udah tonton. Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan jagalah kami dari siksa neraka. Ada yang udah hafal? Ada. Oke. Yani coba maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, betul ya. Silakan tepuk tangan untuk gurunya. Nah, selanjutnya yang ketiga, memastikan kehalalan. Bagaimana cara kita memastikan bahwa makanan yang kita makan itu
ketiga, cara bagaimana proses pengolahannya. Nah, kita sebagai pembeli orang muslim diwajibkan untuk menghindari makanan dan minuman yang haram seperti babi, darah, hamar, dan memastikan bahwa makanan dan minuman yang kita minum itu bersertifikat halal atau berlogo halal. Jadi itu ya, ada sebelum makan dan minum. Ibu ulangi. Ada sebelum makan dan minum, yang pertama mencuci tangan, yang kedua membaca basmalah atau doa, yang ketiga memastikan kehalalan. Nah, selanjutnya, oh ya, saat makan dan minum. Ibu minta tolong Dea maju ke depan untuk bacakan. Saat makan dan minum, yang pertama duduk dengan tenang, kedua menggunakan tangan kanan, tiga makan dari terdekat, empat tidak meniup makanan panas, lima tidak berlebihan. Oke, saya akan berterima kasih Dea Nanda. Jadi, ada saat makan dan minum, yang pertama itu duduk dengan tenang. Rasulullah SAW mencerminkan bahwa duduk dengan tenang itu ada sopan dan santun, ketenangan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makan itu kita tidak boleh berdiri ya, kita harus duduk, karena itu bentuk ada cara kita sopan santun terhadap menghargai makanan. Nah, jadi yang kedua menggunakan tangan kanan. Nah, ada yang kedua ini sangat ditekankan dan diwajibkan dalam Islam berdasarkan perintah langsung dari Rasulullah SAW untuk membedakan diri dari setan yang makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Jadi kita harus bisa membedakan tangan kiri dan kanan. Tangan kiri untuk membersihkan kotoran, tangan kanan untuk makan dan minum. Jadi itu ya, menggunakan tangan kanan. Paham? Yang ketiga, makan dari terdekat. Nah, apa maksudnya? Makan terdekat artinya mengajarkan sopan santun, menghargai orang lain, dan tidak serakah dengan mengambil makanan yang ada di tengah. Yang dipercayai merupakan keberkahan makanan. Misalnya nih, kita makan bersama nih, pakai nampan. Nah, terus alangkah baiknya kita mengambil makanan yang di dekat kita, yang di pinggir-pinggir dulu, karena yang di tangannya itu tempat keberkahan makanannya. Paham? Paham. Nah, yang terakhir tidak berlebihan. Yang terakhir tidak berlebihan. Nah, apa artinya? Sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya makan dan minumlah, tetapi tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi secukupnya aja ya kalau kita makan dan minum, biar gak kekenyangan nanti jadi malas ibadah. Kalau kekenyangan gak bisa sholat, malas berdiri buat malas ambil air dulu ya, bakalannya ngantuk. Ya betul. Itu ya.
Adab saat makan dan minum. Yang pertama duduk dengan tenang. Yang kedua menggunakan tangan kanan. Yang ketiga makan dari terdekat. Dan yang terakhir tidak berlebihan. Nah, selanjutnya adab setelah makan dan minum. Yudi bisa maju ke depan untuk bacakan. Adab setelah makan dan minum. 1. Membaca hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Terus mencuci tangan dan mulut. Yang terakhir yaitu membersihkan sisa makanan. Terima kasih untuk Yuni, silakan kembali ke Sama-sama Ibu. Nah, jadi adab setelah makan dan minum, yang pertama itu membaca hamdalah atau doa. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki dan nikmat yang diberikan. Ada yang tahu doanya? Ada yang hafal? Doa setelah makan. Ada yang hafal? Saya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, betul. Kita kasih aplaus untuk temannya. Kita menghafal doa sesudah makan dan minum. Ibu ulangi ya, bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami sebagai orang-orang yang berserah diri. Nah, itu ya doa sesudah makan dan minum. Adab setelah makan dan minum yang kedua mencuci tangan dan mulut. Nah, adab ini disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan keberkahan makanan. Jadi setelah kita makan kita harus cuci tangan dan kotor ya, nanti menyebabkan diare atau sakit perut. Nanti kalau nggak mencuci tangan dan mulut, nanti mulutnya bau. Kalau nggak cuci mulut ya, paham? Paham Ibu. Nah, yang terakhir membersihkan sisa makanan. Nah, adab yang terakhir ini bagian dari adab yang dianjurkan untuk menghormati rezeki, mendapatkan keberkahan dan menghindari mubazir. Rasulullah SAW mengajarkan kita setelah makan itu mencuci piring, bersiwak. Tahu bersiwak? Ya, bersiwak dan tidak membuang makanan yang masih ada yang layak dikonsumsi. Jadi sebaiknya disimpan aja atau bisa dibagikan ke siapa yang perlu makan. Jadi itu ya adab setelah makan dan minum. Yang pertama membaca hamdalah atau doa. Yang kedua mencuci tangan dan mulut. Yang ketiga membersihkan sisa makanan. Nah, Ibu akan tanya ini sekarang. Siapa yang memperhatikan? Ibu akan tanya ini sekarang. Tadi Ibu udah tampilkan doa sebelum makan. Coba Syakila, Ibu akan suruh bacakan doa sebelum makan. Udah bisa nggak? Bisa Ibu. Coba berdiri. Sebelum ya. Sini. Nah, sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismika Allah. Berdiri. Doa sebelum makan. Tadi saya ibu udah tampilkan. Coba setelah berdiri ulangi. Itu tadi doa tidur ya, doa sebelum. Ayo berdiri ya. Ibu. Maaf ya Ibu, Berarti tadi Sakila belum perhatiin ya. tidur Ibu ngantuk. Coba, pantesan doanya doa tidur. Maaf ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya betul, tepuk tangan untuk Sakila. Tadi tidak. Udah itu aja ya. Berarti tadi Sakila nggak perhatiin ibu ya. Ya, Ibu. Makanya doa dia bacakan itu doa tidur. Nah sekarang ada yang mau bertanya? Benar, Ibu. Sudah paham. Sudah paham. Benar dan sudah paham. Iya Ibu. Nah jadi kesimpulan dari materi yang ibu ajarkan tadi itu bahwa pembelajaran adab makan dan minum bukan sekadar etika meja makan, melainkan bagian penting dari pendidikan karakter Islami dengan menerapkan adab makan dan minum seperti doa, duduk, makan dengan tangan kanan, bersih. Seseorang itu seorang muslim akan mendapatkan manfaat nyata berupa kesehatan tubuh, ketenangan jiwa, dan limpahan keberkahan nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benar nih, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Iya Ibu. Nah, sekarang ibu akan kasih kalian tugas. Tugasnya itu menghafalkan doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Minggu depan ibu akan suruh satu-satu untuk maju untuk membacakan, untuk menghafalkan doa tersebut. Baik Ibu. Jadi paham sampai sini? Paham Ibu. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, kabarnya kita berdoa dulu ya. Iya Ibu. Yuni maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Nggak bisa Ibu. Kok nggak bisa? Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita bacakan bersama-sama doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk Yuni, silakan mari Ibu kembali ke tempat duduknya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum